siang. Ini Ibu berada di Jalan Bungur 17, Bungur Raya 17. Ini sudah berada, kita lihat situasinya tempat ini sekarang. Kendaraannya seperti biasa, tidak terlalu sepi juga karena banyak yang tidak pulang, diam di Jakarta saja. Ya, pada saat ini beberapa kendaraan ikut melaju. Ada ya, itu seberang Golden Truly yang biru-biru kelihatan itu Bajai, itu Golden Truly dekat ya. Ini gangnya tempat Ibu. Nah, terus kemudian masih ada orang juga yang dagang gitu ya, jualan karena masih ada pembeli dan masih ada masih ada pengunjungnya ya. Nah, pada hari ini kita sedikit ya renungan begitu ya sambil jalan ya. Renungannya itu memang temanya luar biasa hari ini karena berhubungan dengan satu tema ya yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ya. Di akhir daripada Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia sebelum berangkat itu dia mengucapkan terakhir ya, Matius pasal 28 ya, Matius 28 ayat yang ke-20b itu dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu kata menyertai yang akan menjadi satu fokus bagi kita pada hari ini. Allah akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Menyertai kita belum sampai kepada akhir zaman, tapi kita masih jalan dalam perjalanan yang mungkin masih jauh pada hari ini. Tetapi kita pada saat ini berada dalam situasi kondisi corona ya. Dan kemudian pada hari raya yang kedua pada hari ini perjalanan ya agak sedikit sepi, tetapi ya masih ada orang di Jakarta pada saat ini. Tetapi kita bersyukur karena di dalam hari ini kita tetap untuk selalu melihat ke atas, melihat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang akan menyertai kita sampai kapanpun, walaupun apa yang terjadi, dia akan menyertai kita ya. Di dalam Tuhan Yesus mau berangkat ke atas surga, dia sudah berkata dan dia berjanji. Ini satu janji yang luar biasa ya. Janji yang senantiasa terus membuat kita hatinya menggebu-gebu di dalam melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, bukan sebagai satu hal yang murahan ya. Aku akan ikut kamu, akan menyertai. Ini bukan sembarangan menyertai. Jadi satu penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang benar-benar kita boleh dapat rasakan ya. Sehingga pada saat ini kita bisa masih memasuki hari Lebaran yang kedua ya. Rasanya enak sekali gitu ya kalau diikut sertakan sama seseorang ya. Jadi ada yang menyertai. Yang menyertai itu bukan orang sembarangan ya. Yang menyertai itu adalah orang yang luar biasa, dan dia adalah Tuhan sebagai Tuhan dan pencipta kita. Pencipta yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan akhirnya dia itu sungguh-sungguh menyertai kita. Walaupun dia sudah bangkit, tetapi dia juga menyertai kita senantiasa. Ya. Nah, pada hari ini, ya, Ibu tadi udah bilang apa? Sampai lupa ada tuh ya, menyertai ya. Jadi disertai sama seseorang itu memang sangat luar biasa. Ya, disertai. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat hebat dan sangat luar biasa sehingga kita sangat confident pada saat kita mau melangkah, pada saat kita berjalan, pada saat kita melakukan sesuatu, kita sangat confident karena Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, confident dalam arti ini kita tetap berani di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan berarti gegabah gitu, bukan berarti dia berani dalam hal-hal yang jelek, tetapi hal-hal yang bagus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan adalah orangnya berani ya, karena dia tahu siapa yang memimpin dia, siapa yang pimpin dia, siapa yang menyertai dia ya. Kalau kita tidak ada yang menyertai ya, kita siapa sih kita ini? Kita tidak ada apa-apanya ya. Kita ini
orang biasa, bahkan kita ini debu, kita ini cacing, kita nggak ada apa-apanya. Tetapi siapa yang menyertai kita, itu yang membuat kita luar biasa pada saat ini ya. Kita luar biasa. Kenapa? Kita berani ya. Kalau enggak bagaimana? Kalau mau berangkat ke Malaysia, mau berangkat ke luar negeri, mau berangkat melakukan segala sesuatu, nggak bisa ya. Ya. Oke, by the way, ini kendaraan lumayan banyak gitu, suaranya juga agak bising. Tapi nggak apa-apa ya, kita semangat ya. Kita semangat 45 ya, semangat Lebaran. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat karena disertai oleh Tuhan. Nah, oke. Pada hari ini juga kita membahas tentang berani ya. Berani di dalam arti berani berkata benar, berani berkata no untuk sesuatu yang tidak baik, berani berkata no untuk melakukan sesuatu yang menentang akan ajaran daripada Tuhan. Jadi kita belajar di dalam hal ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita belajar untuk selalu berfokus kepada Tuhan. Beraninya bukan berani karena kita punya otot ya, karena kita badannya sehat, badan kita segar, badan kita luar biasa ya. Jadi kita berani untuk seperti itu, bukan. Tapi berani untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Berani untuk memberitakan Injil, berani untuk berkata yes untuk Injil ya. Berani untuk melakukan segala sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita belajar untuk berkreatif ya, kreatif ya. Kalau ngomong soal berani dan kreatif, nah ini kita melihat seperti belajar dari semut ya. Ya, ada suara motor banyak banget ya. Jadi oke, belajar seperti semut ya. Apa sih itu semut ya? Semut itu ya perlu kita belajar dari seekor semut. Bukan seekor, segerombolan semut. Semut itu bergerombol. Dia selalu berkelompok ya. Pernah ibu melakukan tutup jalannya semut, terus dia bikin jalan yang lain, tutup di sebelah sini, dia muncul ke sebelah yang lain. Nah itulah semut ya, dikasih makanan ya, wah dia nggak langsung caplok, tetapi dia sangat gembira ya. Kenapa melihat semut itu sangat gembira? Kita lihat situasi kondisi semut, kalau sangat gembira dia jalannya kepot-kepot ya, jalannya kepot-kepot, dia cepet, dia cari akan teman-temannya dulu ya, dia panggil teman-temannya untuk melakukan apa, untuk kasih tahu bahwa ada makanan ya, ada konsumsi ya. Ya jadi dia cepat-cepat dia panggil temannya, dan kemudian nggak lama, beberapa menit kemudian datanglah segerombolan semut-semut untuk menyerbu makanan. Nah ini kreatif daripada semut. Semut itu berani ya, berani, walaupun kita tahu semut itu ya seperti itu ya, tapi kita mau mengambil semangatnya ya, seberaninya, semangatnya luar biasa untuk memperhatikan, melihat dan juga mencari makanan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kelompoknya, untuk mungkin sang ratunya ya. Jadi karena semut itu adalah dia koloni ya, dia ada ratunya. Nah, jadi ada ibunda tercintanya. Jadi dia membawa makanan untuk ibundanya. Nah, kita melihat di sini ya bahwa semut itu sangat berani dan juga sangat kreatif. Nah, kita juga perlu kreatif. Kita perlu sebagai insan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang senantiasa berkreatif. Jadi kita perlu untuk perlu untuk melakukan kreativitas kita untuk dipakai untuk Tuhan ya, bukan untuk hal yang lain ya. Itu orang yang berani ya, berani di dalam berkata untuk sesuatu yang terbaik lah ya. Ada satu ceritanya ini adalah, supaya jangan bosan ke muka ibu ya, ibu arahkan begini ya. Nah ada cerita ini adalah sebagai staf yang sangat bagus begitu di dalam kantor ya. Terus kemudian dia diutus untuk pergi ke Afrika ya. Nah ke Afrika ini bukan Afrika Selatan, tetapi Afrika yang pedalaman. Afrika Selatan itu termasuk Afrika yang sangat modern ya, Afrika. Tetapi pergi ke Afrika yang bukan di selatan, tetapi mungkin di pedalaman, di barat, di utara ya. Nah di
dikirimlah 2 staf daripada perusahaan sepatu. Mungkin perusahaan sepatu ini mau mengadakan ekspansi untuk mengadakan perluasan, ya, perluasan. Jadi supaya di Afrika ini penyelesaian daripada untuk sepatunya supaya bisa tersebar luas, dia punya sepatunya supaya bisa dapat dijual di Afrika. Dikirimlah surveyor 2. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia pada saat dia mengirimkan orang-orang ya untuk pergi ke Afrika, apa yang terjadi di sana? Ternyata yang dikirim ini adalah 2 orang yang sangat berbeda karakter, sangat berbeda, dan kemudian dia sangat berbeda. Maksudnya itu berbeda, dia punya temperamen dan karakter. Karakter yang pertama adalah dia itu seorang yang sangat pesimis, ya. Dia sangat pesimis, dan kemudian yang satu lain sangat optimis, ya. Dia sangat optimis, dan yang pertama yang pada saat optimis ini merasa, ya, kita ceritakan yang sangat pesimis dulu. Yang pesimis itu adalah melihat, oh, Afrika itu adalah Afrika yang sangat Afrika itu sangat panas, lebih panas daripada Indonesia, ya. Dan kemudian sangat humid. Jadi kalau pakai sepatu itu sangat susah. Makanya di Afrika sana tidak ada orang yang pakai sepatu. Jadi dia merasa pesimis sekali gitu kan. Ya, dia bisa bikin laporan kepada bosnya bahwa di Afrika sana tidak perlu sepatu, ya. Jadi itu hasil daripada orang yang pesimis. Tidak perlu sepatu. Kalau pakai sepatu panas dan kemudian keringetan, belum lagi lecet-lecet karena orang ini tidak biasa memakai sepatu. Dan kemudian laporan yang kedua adalah dari orang yang optimis. Dia berkata, "Bos, saya sangat optimis, bos. Kalau di Afrika sepatu kita bakalan laku. Kenapa? Karena di sana tidak ada orang yang pakai sepatu, ya. Tidak ada orang pakai sepatu, pasti sepatu kita akan laku keras di sana. Dan banyak orang akan membeli, ya, tetapi kita mungkin tidak bisa menjual dengan harga yang begitu mahal, ya. Kita mungkin jual buka dengan harga yang murah karena di sana banyak orang yang tidak terlalu untuk beli uang untuk beli banyak sepatu. Tetapi kita bisa mulai dari hal yang kecil, dari hal yang murah, ya, kita bisa mulai. Nah, akhirnya dua laporan ini sangat bermanfaat untuk bosnya ini, ya. Ya, orang yang pesimis berkata tidak, nggak laku dan nggak bisa. Tetapi orang yang kedua adalah orang yang optimis. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh berkreatif. Nah, jadi kita mau belajar daripada orang yang kedua, yaitu orang yang optimis. Sebagai orang yang berani adalah orang yang sangat optimis, ya. Optimis adalah orang yang sangat berani, ya. Dia berani resiko, dia berani bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itulah orang yang merasa dirinya itu ada disertai. Kalau kita ada disertai sama Tuhan, kita bisa berani. Orang yang optimis itu adalah orang yang merasakan dia ada orang yang menyertai dia makanya berani. Oke, bos, kita akan lakukan ke sana. Nah, itulah kita lihat, ya, daripada orang yang optimis. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh di mana kita perlu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu siapa yang menyertai kita, jadi kita perlu berani, ya. Itulah contoh daripada yang positif yang kita bisa ambil. Bagian yang kedua adalah tentang berserah, ya. Orang yang tahu disertai sama Tuhan, dia akan juga berserah kepada Tuhan. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang lain. Dia menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Kan ada lagu I surrender all, I surrender all, ya. Aku berserah
Jadi surrender ataupun kita berserah kepada Tuhan itu semuanya ya, semuanya ya, 100% kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu tentang kita berserah kepada Tuhan ya. Jadi memang sekarang memang ada sesuatu yang lagi viral. Yang lagi viral itu adalah ada tentang terserah. Nah, terserah itu berbeda dengan berserah. Jadi kalau terserah itu seperti kayak tidak ada harapan ya. Tapi kalau berserah justru kita berharap kepada Tuhan. Karena 100% harapan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang senantiasa yang menolong kita dan kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Dan kita belajar di dalam berserah ini. Berserah kepada Tuhan 100%, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh melakukan cuma 10% atau 30%, tapi kita melakukan semuanya 100%. Nah, kita memang lagi viral, tapi kita bisa nggak kita melakukan viral lagi ya? Kita lakukan viral bahwa kita berserah, bukan terserah ya. Kita lakukan viral balik ya. Viral balik yaitu melakukan berserah kepada Tuhan, bukan terserah ya. Jadi kita berserah kepada Tuhan. Nah, ini perlu kita viralkan kepada banyak orang, kepada YouTube, terus kepada WhatsApp, grup dan lain sebagainya, di Instagram juga begitu ya. Kita viralkan bahwa kita ini harus memviralkan bahwa kita berserah kepada Tuhan, bukan terserah ya. Jadi terserah ini tidak ada harapan. Kalau berserah kita memang ada harapan. Harapan yang pertama ya adalah satu-satunya, yaitu adalah Tuhan. Itu adalah pengharapan kita yang terbesar ya. Ya, pengharapan yang terbesar. Jadi seperti ya memang ada teringat nih ya, barusan teringat. Kalau kita mau makan di SASF, biasanya kita selalu bilang, mau makan apa? Ya kita terserah aja. Mau makan apa? Terserah. Mau di restoran mana? Terserah. Jadi ini adalah sesuatu yang kita biasa lakukan ya. Pada saat kita terserah, terjadi suatu kebingungan ya. Jadi presiden yang bingung. Dan akhirnya kita juga memang bingung semuanya. Jadi maunya apa ya? Jadi kalau terserah itu akan menimbulkan satu kebingungan gitu kan. Seperti sekarang situasi terserah, para dokter-dokter, para orang-orang yang bekerja di gardu depan, dia merasakan itu bisa merasakan terserah ya. Jadi kita melihat di sini perkataan terserah itu kita harus viralkan, yaitu menjadi berserah kepada Tuhan. Jadi bukan terserah tetapi berserah. Jadi kita harus viralkan juga di SASF ya. Jangan terserah tetapi kita viralkan di SASF dengan kata berserah ya. Jadi viral balik dong gitu ya. Berserah kepada Tuhan ya. Nah, ngomong-ngomong soal berserah ya. Kalian pernah dengar cerita tentang Mr. Blondin ya? Mr. Blondin itu adalah orang kebangsaan mana tidak diketahui, tetapi dia ini adalah seorang seorang akrobatik. Dia bisa menyeberang sungai, bukan sungai, tetapi menyeberang Niagara Falls. Niagara Falls itu antara Kanada dan Amerika ya. Dia bisa menyeberang dari ujung sampai ke ujung ya, bisa menyeberang. Pada saat dia menyeberang, seorang manajernya dia berkata, ya mari kita persilakan Mr. Blondin yang akan menyeberang ya. Akhirnya banyak orang mulai melihat. Pada saat dia melihat apa yang terjadi, wah mereka bersorak-sorai. Karena apa? Wah, Mr. Blondin akan berjalan menyeberang Niagara ya. Menyeberang Niagara. Pada saat dia menyeberang Niagara, pada saat di tengah-tengah apa yang terjadi ya, pada saat di tengah-tengah dia merasakan tiupan angin yang sangat luar biasa ya. Pada saat angin kencang itu, apa yang terjadi di sana sehingga penonton semua bersorak-sorai pada saat itu. Pada saat dia bersorak-sorai, wah
angin begitu kencang dan akhirnya sampai di ujung, dan akhirnya mereka bersorak-sorai lebih kencang lagi karena apa yang terjadi. Mr. Blondin sampai di ujung ya. Perjalanan dia yang begitu melelahkan menyeberang Niagara Falls dari ujung ke ujung bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Tetapi bagi seorang akrobatik mungkin bagi dia biasa lah ya. Tetapi bagi penonton itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya manajernya bilang, ya siapa di sini yang percaya kalau Mr. Blondin ini akan menyeberang membawa troli pasir, katanya gitu ya. Lalu kemudian mereka percaya, ya oke, percaya. Ya akhirnya Mr. Blondin berjalan sekali lagi dari ujung untuk menuju ujung yang lain ya. Dia menyeberang di sana dan semua orang pada deg-degan juga pada saat itu. Dia deg-degan dan kemudian penonton itu melakukan tepuk tangan, dan kemudian apa yang terjadi, angin juga kencang. Waktu begitu angin kencang, semuanya tepuk. Oke, bunyi motor lagi ya. Jadi pada saat angin kencang itu apa yang terjadi ya? Angin menggoyang-goyangkan kabel yang dia lewat itu. Nah, kemudian semua tepuk tangan berhenti sejenak karena tegang. Dan akhirnya begitu angin sudah stop, sudah berhenti bertiup, dan kemudian angin itu dan Mr. Blondin itu mulai berjalan balik ya, berjalan balik, dan kemudian apa yang dilakukan pada saat itu sampai di ujung ya. Sampai di ujung, Mr. Blondin itu selesai ya. Selesai. Halo Pak, selamat lebaran Pak ya. Ya, Mr. Blondin sampai di ujung ya, sampai di ujung. Akhirnya tepuk tangannya sampai begitu luar biasa ya, sampai begitu luar biasa. Dan akhirnya semua manajernya tanya lagi kepada pengunjung ataupun pada penonton, tanya, bagaimana? Apakah kamu percaya kalau Mr. Blondin dengan troli ini dia akan membawa seseorang? Percayalah gitu ya, masa nggak percaya? Pasti percaya gitu kan, masa nggak percaya? Pasti percaya. Akhirnya semua sorak-sorai. Oke, akhirnya manajernya bertanya kepada para penonton ya, kalau begitu siapa yang mau menjadi volunteer? Yang mau jadi volunteer ya, yang mau jadi volunteer itu dipersilakan maju. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang mau menjadi volunteer. Tidak ada orang yang mau naik ke atas troli itu, ya. Nah, tidak ada yang mau. Nah, ya kita, ya, itu ada kereta, ya. Di sini banyak iklan ya, banyak iklan ya. Jadi kesimpulannya dalam cerita Mr. Blondin ini tidak ada yang mau, ya. Tidak ada yang mau menjadi volunteer. Pada saat tidak ada yang mau jadi volunteer, akhirnya ditunggu-tunggu dari awal, ditunggu dengan sabar, ditunggu ya. Ada sampai beberapa menit kemudian tidak ada yang muncul, ya, tidak ada yang muncul. Akhirnya tiba-tiba kucuk seorang anak kecil ya, ya saya mau begitu ya. Waktu dia mau tampil, ya anak kecil gini ya, akhirnya puji Tuhan juga ya ada seorang anak kecil yang mau tampil, yang mau tampil untuk naik ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seorang anak kecil ini naik di atas troli dan didorong oleh Mr. Blondin berjalan di atas kabel. Luar biasa ya, seorang anak kecil ya. Seorang anak kecil yang mau ya, yang mau ikut, mau menjadi volunteer. Akhirnya berjalanlah dengan aman dan akhirnya semua bersorak-sorai. Nah, dari cerita ini kita mengambil makna. Anak kecil ini berani ya, dia bukan sekedar berkata iya berani dan bisa percaya. Banyak orang yang percaya tetapi tidak berani ya. Nah,
Dan dia juga, anak kecil ini juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Mr. Blondin. Dia tahu siapa Mr. Blondin ya. Karena siapa? Anak ini adalah anaknya sendiri ya, anaknya Mr. Blondin ya. Dia berani menyerahkan dirinya kepada bapaknya sendiri. Nah, teman-teman sekalian ya, ini adalah suatu ilustrasi yang sungguh bermakna buat kita. Kita berserah kepada Tuhan. Makanya kita bilang hati sebagai seorang anak ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, 100% kepada Tuhan. Seperti seorang anak ini, dia mau didorong ya lewat kabel, satu utas kabel melewati Niagara Falls ya. Hampir lupa mau nyebut Niagara Falls ya, karena ini banyak iklan yang lewat, jadinya ada sedikit agak lupa-lupa ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi itulah tentang bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan. 100% kita serahkan kepada Tuhan. Problem apapun tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sangat besar, sangat kuat kuasanya, dan sangat hebat ya. Dan kemudian apa yang kita perlu serahkan kepada Tuhan? Segala problem lah, masa depan kita lah, termasuk problem kita pada saat ini, dan bukan problem kita, problem keluarga, dan juga problem daripada negara kita Indonesia adalah kita juga perlu mengambil sebagai warga negara yang baik. Kita juga perlu ya mengambil kesempatan untuk berpartisipasi, yaitu dengan menjaga jarak, dan juga ya seperti ini nih, kita jaga jarak, banyak orang jaga jarak ya, jaga jarak tuh ya. Terus kemudian jaga jarak, dan kemudian kita cuci tangan, jangan lupa. Lalu selalu apa? Pakai apa ini? Pakai apa? Pakai masker ya, pakai masker. Jadi pakai masker ya, kemana-mana pakai masker. Nah, karena ini hari ini nggak ada orang juga begitu ya, jadi maskernya kan ngomong-ngomong juga, jadinya agak dibuka ditutup begitu ya. Jadi kita perlu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan terus menjaga kita ya. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai apa? Sampai kapanpun Tuhan akan menyertai kita. Sampai kapanpun Dia akan selalu ada di samping kita. Karena Dia sudah hadir bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia, ya Dia senantiasa berada di dalam hati kita. Oke, bagian yang ketiga adalah ya, kameranya ke hijau-hijau ya. Tapi tadi bosan ke mobil terus ya. Yang ketiga itu adalah tentang bertanggung jawab ya. Kita harus ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Responsible ya. Kita harus responsible. Kalau kita merasa Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah lakukan segala sesuatu kepada kita, ya kita perlu responsible. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab juga kepada lingkungan kita, di mana tempat kita berada ya. Jadi coba kita lihat tentang ayat-ayat sebelumnya ya. Ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal yang ke-28 ya. Pasal 28 itu ayat mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Itu di sana ada 5 ya. Ada 5 kata perintah ya. 5 kata perintah ya. Pertama adalah pergilah ya. Jadi pergilah. Jadi kita disuruh pergi. Itu merupakan satu tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, kita perlu pergi ya. Pergi kemana? Pergi itu bukan sekedar fisik ya, tetapi pergi di sini adalah pergi secara ideal kita bisa pergi. Kamu nggak bisa pergi ke Afrika ya, tetapi secara kamu punya pikiran, kamu bisa pergi ke Afrika. Lewat doa, kamu bisa pergi. Lewat doa, bisa pergi ke Afrika. Kamu bisa lihat channel YouTube tentang di Afrika. Terus kemudian tergerak hatimu ya. Terus kemudian kamu tergerak, nah hati kamu tergerak untuk ini, itu kamu pergi ke Afrika itu ya. Tergerak hatimu untuk Afrika. Kamu berdoa, kamu menyisikan uang saku kamu untuk Afrika. Ini merupakan satu ketergerakan hati kamu ya. Ketergerakan hati kamu untuk ke sana. Itu merupakan satu tanggung jawab yang kita harus jalani ya. Jadi kita pergi
Lain lagi ada orang yang memang secara langsung dia bisa pergi ya, seperti secara khusus ya, para orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan ya ada. Tetapi ada orang yang kaum awam yang tidak secara khusus tetapi secara profesional. Jadi sesuai dengan profesional dia. Kalau dia sebagai tenaga engineering atau dia sebagai profesor atau dia sebagai dokter ya, dia dengan tugas dia. Apalagi sekarang dokter di rumah sakit, dia tugas dia di rumah sakit, tetapi hati dan pikirannya dia juga bagi, yaitu sebagai responsible dia untuk menyampaikan lewat lewat pengetahuan medis, misalnya ke Jayapura ataupun ke Afrika, di tempat-tempat yang sangat minim tentang kesehatan ya, dia bisa melakukan itu, atau dia bisa bikin website khusus untuk kesehatan untuk membantu orang-orang yang perlu di sana. Nah, inilah kita sebagai anak Tuhan, responsible-nya seperti itu. Jadi kita belajar bertanggung jawab untuk pergi, ya, bukan pergi sembarangan, tetapi pergi secara maya kita, secara pikiran kita, doa kita atau uang kita, ya. Yang kedua adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini sepertinya kata perintahnya ini adalah sepertinya buat hamba Tuhan semua ya. Udah pergi, jadikan semua bangsa muridku begitu ya. Apalagi di bawahnya itu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu ya. Jadi di sini kita melihat satu tanggung jawab yang besar, satu tanggung jawab yang luar biasa yang kita perlu lakukan ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya, bukan berarti kamu mengajar dan kemudian seperti seorang pendeta, tidak ya. Jadi itu rileks aja, seperti biasa aja hidup ya, hidup kamu menjadi berkat bagi orang lain ya. Ada yang perlu dilakukan di sekitar kamu bisa lakukan begitu ya. Menjadikan semua bangsa muridmu, enggak mesti harus kamu menginjili dia dengan hebat dan luar biasa begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu dilakukan ya. Pak, di mana Pak rumahnya? Ya, tadi barusan keputus tentang karena ada bapak-bapak cari dan bertanya ya. Oke. Ini sepertinya perintah-perintah ini adalah seperti perintah seorang untuk hamba Tuhan aja, untuk para mission gitu ya, bukan. Tetapi ini untuk semuanya ya. Memang kelihatannya berat, memang berat. Untuk menjadi seorang anak Tuhan itu memang berat, tetapi kita rileks aja, normal aja kita menjadi anak Tuhan. Normalnya itu adalah hidup sehari-hari, tanggung jawab sehari-hari. Misalnya kalau kita makan, ada yang nggak makan ya pula dikasih perhatian dan lain sebagainya. Tapi memang untuk kehidupan di Malaysia ya yang kita sudah lakukan, itu kayaknya jarang ya kita untuk melakukan perbuatan baik untuk di sekitar kita, karena semuanya udah mapan ya, sudah mapan ya, semuanya udah kerja, nggak ada orang yang nganggur gitu ya. Ya kalau tadi bapak tadi itu pemulung ya mungkin dia ada kesulitan di hari Lebaran dia masih jadi pemulung ya, tapi kita nggak tahu. Tapi itu tanggung jawab dia sama Tuhan lah ya kalau kita memberikan sesuatu ya. Nah jadi untuk menjadikan semua bangsa muridku itu tujuan utama ya, tujuan utamanya ya, supaya mereka menjadi murid ya. Kita udah pergi dan kita juga mengajar, artinya kita bisa mengajar. Kamu bisa komputer, kamu bisa mengajarkan komputernya kamu bisa main game, kamu bisa ciptakan game yang bagus untuk mereka ya. Jadi banyak, jadikanlah semua bangsa muridku untuk bukan hanya tujuannya untuk bukan untuk jadi gamer, tetapi untuk jadi murid Tuhan. Tapi itu dipakai sebagai media ya, itu dipakai sebagai medianya ini yang untuk dipakai ya. Kiranya Tuhan yang tolong kita supaya keahlian kita boleh dipakai sebagai media ya. Kamu keahliannya masak ya. Kalau aku di keluarga ya, ciciku 2 pinter masak, aku ibu pinter makan
ya kan? Jadi dua itu pintar masak. Cici Lince pintar masak dan Cici Lili juga pintar masak ya. Jadi pada bisa masak. Aku bisa makan. Jadi mereka bisa dipakai oleh Tuhan lewat masakan mereka, ya kan? Misalnya mereka kan perlu uang juga. Kalau mereka kasih semua ya mereka duit dari mana? Mereka jual, tetapi dengan harga yang murah untuk di kantin gereja misalnya atau kantin sekolah gitu kan. Atau mereka ada pesanan gitu loh, tapi mereka nggak jual terlalu mahal banget gitu ya. Jadi tetap seperti biasa. Jadi bisa melakukan akan pelayanan dan juga bisa sambil cari uang begitu kan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu senantiasa mau menolong dan memberkati akan setiap orang yang mau melayani Tuhan lewat karir mereka ya, lewat profesi mereka masing-masing ya. Jadi jangan terlalu enjoy dengan profesi, jangan terlalu jangan terlalu bilangnya comfort zone ya. Jadi jangan terlalu terkurung dengan segala profesi kita ya. Jadi kiranya Tuhan pakai kita, profesi kita untuk menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan, ya kan? Dengan cara media apa yang kita ada pada saat ini, ya. Jadi yang ketiga adalah tentang, ini berat, kita nggak mungkin lakukan, tapi akan mengarah ke sana, yaitu apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Apakah ibu selama ini sudah membaptis orang? No. Tidak. Tetapi berapa orang yang melalui ibu yang sudah dibaptis? Banyak, ya kan? Jadi yang membaptis itu kan hanya pendeta, ya kan? Kalau menurut ajaran Kristen yang Protestan begitu ya, beberapa orang yang dibaptis itu harus pendeta yang membaptis. Jadi apakah kita yang membaptis mereka? Enggak, jadi kita nggak perlu. Tetapi lewat kita, dari ada seperti gini, tiba-tiba ada orang, aku mau belajar firman Tuhan, ya, aku kayaknya tertarik dan kemudian belajar firman Tuhan. Setelah dia belajar firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia minta dibaptis, ya. Nah, ini kita bisa, ya. Apakah kita mampu untuk melakukan supaya kita bisa sampai mereka tergerak begitu? Kita tinggal usaha, coy, ya. Kita usaha doang, ya kan? Nanti Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai, ya. Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita lakukan aja. Kita berteman dengan mereka, melakukan mereka. Masa tidak ada yang tergerak, ya? Satu pun pasti tergerak. Atau kita mau dan kita menyadari, kalau kita menyadari bahwa itu Allah itu yang menyertai kita, bukan kemampuan kita, ya. Kita kerja itu, kita pintar, kita melakukan segala sesuatu, otak kita kan dari Tuhan, ya kan? Semua itu dari Tuhan, yang kita punya itu dari Tuhan, otak kita punya Tuhan, badan kita sehat dari Tuhan, ya. Masa kita tidak bisa melakukannya, ya kan, untuk Tuhan? Lakukanlah, ya, lakukanlah untuk Tuhan, ya. Karena kita tahu sorry, ada bau sesuatu lewat, aduh, kayak seperti gas. Oke, jadi kita tetap harus bertanggung jawab kepada Tuhan, ya. Dengan tadi perintah yang ketiga itu adalah tentang baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Dan kita harus melakukan semua itu dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Memang sekali lagi kita tidak membaptis, ya. Ini ada bajai berhenti di depan dan gasnya bau, ya. Jadi oke, kita teruskan. Yang keempat adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan? Banyaklah. Ya, Tuhan memerintahkan banyak hal di dalam Alkitab. Untuk gampangnya itu adalah membaca. Motor bunyinya keras. Oke. Jadi untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu itu dengan cara apa? Kita
kita tahu apa sih perintah daripada Tuhan itu, yang banyak banget itu, yaitu apa? Dengan membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu banyak perkataan-perkataan Yesus di sana. Kalau ada Alkitab yang tulisannya merah, itu biasanya yang ada tulisan Yesus ya. Ada beberapa Alkitab yang mempunyai warna merah untuk perkataan Yesus ya. Itu gampang sekali untuk melihat tulisan-tulisan Yesus itu ya. Tetapi kalau kita baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, kita akan tahu perintah Tuhan. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu ya. Apa sih perintah Tuhan? Banyak banget begitu ya, untuk kita jadi berkat ya. Jadi kita perlu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dengan cara apa? Bukan tidak sebagai guru atau sebagai dosen, tetapi lewat ajaran kita sehari-hari, apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah yang mereka lihat. Jadi orang awam itu dia melihat kita ya, dia melihat kita. Nah, jadi kita perlu mengajarkan lewat contoh hidup, lewat hidup kita. Jadi kita bisa mengajar lewat teladan kepada mereka ya, perlu teladan. Ya, teladan itu diperlukan untuk setiap kita. Dan yang kelima adalah yang dimana tema ayat kita, tema hari ini yaitu ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Allah akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi banyak orang yang tidak tahu ya. Maka ada kata pertamanya, ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, jadi itu ada kata ketahuilah, artinya apa? Itu perintah supaya kita tahu ya. Jangan ada orang Kristen itu tidak tahu bahwa Allah menyertainya ya. Jadi tahunya ini saya bisa, saya mampu, ini kemampuan saya, ini usaha saya. Jadi banyak orang yang melakukan seperti itu. Jadi dia tidak tahu kalau dia percaya kepada Yesus itu adalah daripada Tuhan semua ya. Jadi banyak orang itu percaya, tetapi dia tidak tahu kalau Tuhan itu menyertai dia. Nah, 5 hal ini itulah bagi kita adalah penting ya. Penting bagi kita sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab. Yaitu tanggung jawab sebagai anak Tuhan. 1, pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Yang ketiga itu adalah baptislah. Yang keempat itu ajarlah. Dan yang kelima itu adalah ketahuilah. Dan semuanya ini adalah tentang rasa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan ya. Ini penting. Nah, teman-teman sekalian ya, inilah kita sebagai anak Tuhan yang perlu kita lakukan ya, adalah 1 ya, kita melakukan berani. Jadi keberanian, brave ya. Yang kedua adalah tentang berserah, surrender ya, berserah 100% kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bertanggung jawab secara penuh ya. Ini adalah akhir daripada amanat agung ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas sorga ya, dia menyampaikan pesan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita ya, Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat amanat agung ini, dan kita harus belajar memegang amanat agung ini dengan sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih untuk semuanya yang Tuhan sudah berikan hari ini, renungan ya. Tuhan sudah pimpin pertama kali mengadakan renungan di jalanan ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh dapat melakukannya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Biarlah senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kami melakukan amanat agung ya, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan yang sertai kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka berada di Indonesia ataupun mereka
mereka berada di Malaysia ataupun di negara lain, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam situasi corona pada saat ini, biarlah mereka tetap menjaga situasi keadaan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya.